tahadus, bernikmah. Dengan meminta kepada Allah, seorang akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail itu puncak daripada seorang meminta ini untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena walaupun enggak jauh jaraknya, wa na'udzubillah, tergelincir, terjatuh ke jurang kehinaan, tertutup hati dengan kotoran-kotoran sampai ajal, sampai mati, enggak mendapatkan maunah, enggak mendapatkan inayah, enggak mendapatkan nadrah, apa kebaikan yang seharusnya dibawa selama hidup, su'ul khatimah. Dan di akhirat pun orang itu terlepas dari babil jannah, dari maghfirah, ampunan Allah, dari maunah, dari inayah, dari hidayah, petunjuk Allah. Salat sia-sia, ataukah golongan-golongan munafik, ataukah golongan-golongan musyrik, ataukah golongan-golongan jahil, ataukah golongan-golongan fasad, orang yang sudah hancur, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani berharap melihat kita wali-walinya Allah yang sangat mempunyai hati kuat, tajam, kasyaf, memiliki basirah, ainul basirah. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu di saat meminta kepada Allah langsung ijabah. Ya, terus orang-orang soleh kita meminta kepada Allah, bagaimana cara Allah memberikan ijabah. Kalau Allah enggak mengijabahi, ini ada masalah. Ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul luar biasa. Ka'anal barq, doanya secepat petir menyambar. Dengan surah barang tentu dalam meminta kepada Allah, bermunajah ini dalam doa meminta kepada Allah, menghadirkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, menghadirkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, menghadirkan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lautan itu rahmat Allah. Allah turunkan apa yang dari atas. Ijabah itu doa seorang yang memunajah, meminta kepada Allah, menengadahkan wajahnya untuk mengharapkan Allah turunkan sesuatu yang dihajat, yang diinginkan, karena Allah menjawab apa yang diinginkan hambanya itu. Surah barang tentu, ini salat ini yang menguatkan sinyal seorang. Ada bahkan ada doa sebelum dia minta sudah Allah beri, karena setelah dia akan musalah, setelah dia sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Kalau kita berharap apa-apa yang baik, Allah ngerti. Ada fulan ini muhsin, orang baik. Orang ini yang Allah Subhanahu wa taala memang juga pula jadikan orang ini baik. Maka meminta kepada Allah, terkadang Allah sudah berikan apa yang dihajat. Salat. Sampai di saat seorang ini masuk ke awal pintu akhirat ini, alam barzah, dia akan melihat amal selama di dunia. Dia akan menemukan kesenangan hati. Nah, jadi dia ada orang mati dia takut, susah, berat. Ada orang mati senang, dia nggak merasa beban. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Dalam hidup selalu berusaha sehat. Ini al-afiyah ini, ya, sesuatu yang berat, nggak sekedar satu beban, enggak. Al-afiyah di atas sehat. Atau kesenangan hati ini juga bukan sesuatu yang biasa. Dari seorang tenang lebih dia senang. Termasuk Rabiul Awal, bulan yang dikatakan sebab Allah jadikan bulan-bulan, sebab Allah jadikan itu seluruh alam. Laulaka lama khalaqtu aflan. Dikatakan dalam satu hadis kursi, kalau bukan karena
engkau, kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, lama khalaqtu aflak. Allah enggak jadikan segala sesuatu. Dan semua apa yang dilihat pandangan manusia ini atas dasar dia meminta, ada keinginan. Atas dasar dia mengharapkan sesuatu, sudah barang tentu zar, ridha Allah. Atas dasar sesuatu yang diharapkan seorang selama hidup, husnul khatimah, awal, pertama-tama. Terus menemukan kesenangan. Kesenangan adalah afiyah, sama. Bayangkan di dunia Allah beri afiyah, sehat afiyah. Bagaimana nanti di akhirat ya, orang yang mempunyai hati ihsan yang baik. Ini al-amarah bisu'. Amarah ini akan menjadikan orang buruk. Pandangan mata rusak, yang didengar telinga enggak manfaat. Tapi saat orang hati teduh karena meminta kepada Allah, karena berharap bahwasanya dia yakin ya Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan zaman. Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan hidupku. Allah Subhanahu wa taala yang memberi aku segala aturan-aturan yang aku teladani Rasulullah Muhammad SAW. Dan seorang ini ihsan, orang yang baik, mendapatkan nazrah. Allah beri jalan, Allah beri futuh di hati orang ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim. Allah Maha mengampuni. Dan setelah Allah ampunkan istighfar kita hambanya, Allah langsung memberikan rahmatnya Allah Ar-Rahim. Jadi manakan itu rahmat Allah. Sayyidina Muhammad SAW. Kata ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Memandangnya orang ini, di hati orang ini hidup Sayyidina Muhammad SAW. Apa yang dilihat orang ini, apa yang difikirkan hati orang ini, apa yang didengar orang ini, apa yang difikirkan hati orang ini. Sedang hati ini ngerti ruh. Hati ini dekat dengan ruh. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar katakan apa? Kita melihat diri kita ini zahiriyah kita secara lahir dan secara batin. Dan di sana di saat dipanggil kita, disuruh untuk meminta, ketika terdengar panggilan azan subuh, azan zuhur, azan asar. Di situ waktu Allah meminta. Ya, Allah meminta supaya kita mendekatinya Allah. Untuk kita nyembah Allah. Fadhkuruni adkurkum. Di saat seorang dia ruku, sujud, salam, seketika itu Allah sudah tentukan hadza fulan di akhirat sebelah mana alamat surganya jelas, RT RW-nya lengkap. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habib kok RT? Nah, nanti ada alam barzah. Alam barzah sebagian alim katakan itu berpindah. Sama seperti ini pindah tempat. Itu jaraknya jauh. Yang itu termasuk awal manusia ini dalam hidup, kita di rahim, terus dilahirkan, kita di alam dunia, terus kita masuk ke alam barzah, terus kita akan melihat hisab di mizan, ditimbang amal, kita melewati siratal mustaqim. Nah, di sana ini sudah nggak seperti ini. Semakin jauh, semakin kita nggak seperti ini. Semakin dekat kepada akhir, wa ahlunar, balik seperti selama di dunia mereka orang-orang nifak, orang munafik. Wah, hati-hati, harus jadi orang baik. Wah, bahaya, nggak diberi ijabah Allah. Al-jahil, wal munafik, wal fasadul kabir, orang yang banyak merusak dirinya, nggak akan diijabah Allah. Sampai gerung-gerung nangis, nggak bakal diijabah Allah. Tapi orang yang khair, orang yang baik, khair, orang yang senang hatinya terus, nggak pernah nyusah, dia akan seperti akhiratnya seperti awal dia hidup. Karena sifat Allah, Allahul awalu wal akhiru Allah. Jadi segala sesuatu
berpulang kepada diri kita. Kata guru Habib Ustaz Ahmad Saib Wafa Aba Anom Tasik Malaya, Allah ini kalau seorang ngerti dirinya, dia akan ngerti Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang ngerti ini, Allah buat tangan untuk diangkat, meminta kepada Allah takbiratul ihram, dia menyatakan dia hamba yang dhaif, yang lemah. Sedang Allah yang membuat itu ruku kita, sujud. Allah fa'il, menggerakkan apa segala dalam hidup kita. Nah, terus di akhir Shiratal Mustaqim, melihat api neraka, melihat azabnya Allah, melihat malaikat Malik alaihi salam. Beruntung, sungguh beruntung. Alhamdulillah, yang dimana di bulan Rabiul Awal salawatan terus nyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena malaikat Malik nggak akan sampai akan mikirkan ini hadza fulan, hadza rijal, seorang laki-laki. Termasuk Qutb Rabbani Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini itu melesat di Shiratal Mustaqim. Wah, luar biasa. Manusia itu hidup, manusia itu mati. Ya, tapi pada hakikatnya manusia ketemu hisab. Mudah-mudahan ya kita di akhirat husnul khatimah, ahlil jannah, kumpul melihat wajah Nabi Muhammad SAW, melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, kita melihat Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi, kita melihat orang-orang saleh, hum qaumun salihun, mereka orang-orang saleh yang Allah berikan athar di hati mereka sehingga getar hati kita di saat Allah menunjukkan karomah mereka.